Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Said Hasan Ali Al-Husaini, dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil, dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban, sebelah tenggara Cirebon, dia mendapat gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Brit. Syekh Siti Jenar adalah seorang Said atau Habib keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar Said Hasan Ali bin Said Salih bin Said Isa Alawi bin Said Ahmad Syah Jalaluddin bin Said Abdullah Khan bin Said Abdul Malik Azmat Khan bin Said Alwi Amil Fakih bin Said Muhammad Sohib Mirbat bin Said Ali Hali Hassam bin Said Alwi Sohib Baiti Jubair bin Said Muhammad Maula As Saumah bin Said Alwi Al-Mubtakir bin Said Ubaidillah bin Said Ahmad Al-Muhajir bin Said Isa An-Nakib bin Said Muhammad An-Nakib bin Said Ali Al-Uraidi bin Imam Jafar As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husaini As-Sahib bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya, Sayyid Salih, di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran di usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka, ayahnya yaitu Sayyid Salih diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Syah. Saat itu, Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad I. Kekhalifahan Turki Utsmani, akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 Masehi ada perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Syah kepada Sultan Muzaffar Syah, sekaligus pergantian mufti baru dari Said Solih ayah Siti Jenar kepada Syekh Syamsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1425 Masehi, Said Salih beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon, Said Salih menemui sepupunya yaitu Said Kahfi bin Said Ahmad. Posisi Said Kahfi di Cirebon adalah sebagai mursyid tarekah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah dari Sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasihat agama Islam Kesultanan Cirebon. Said Kahfi kemudian mengajarkan ilmu Marifatullah kepada Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun. Pada saat itu, mursyid Al-Tarikah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu yang pertama Maulana Malik Ibrahim sebagai mursyid tarekah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah dari Sanad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan sekitarnya. Yang kedua Said Ahmad Faruqi Sirhindi dari Sanad Sayyidina Umar bin Khattab untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir dan sekitarnya. Yang ketiga Sayyid Kahfi dari Sanad Sayyidina Utsman bin Affan untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa dan Asia Tenggara. Yang keempat Said Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Jafar Al-Bilali dari Sanad Imam Ali bin Abi Thalib untuk wilayah Mekah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India dan Yaman. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Siti Jenar muda kepada Said Kahfi adalah Kitab Fusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Zili, Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Qusairiyah karya Imam Al-Husairi, Tafsir Ma'rifatullah karya Rutsbiham Bakli, Kitab At-Tawasin karya Al-Halaz, At-Tazali karya Abu Yazid Al-Bustami, dan Qut Al-Qulub karya Abu Thalib Al-Maki
Hanafi. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Siti Jenar muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar ilmu usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Said Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai mursyid Tariqah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Syekh Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Samsudin Pasai, Abdul Rauf Sinkili, dan lain-lain. Kesalahan sejarah tentang Syekh Siti Jenar yang menjadi fitnah adalah yang pertama, menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik, Serat Candakipun Riwayat Jati, Alih Aksara, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2002 halaman pertama, cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Adapun diceritakan kalau Lemah Bang atau Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu adalah salah. Sebenarnya, ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Yang kedua, ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang diidentikan kepada Syekh Siti Jenar oleh penulis sejarah Syekh Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar, alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa. Padahal dalam suluk Syekh Siti Jenar, beliau menggunakan kalimat fana wal baka. Fana wal baka sangat berbeda penafsirannya dengan Manunggaling Kawula Gusti. Istilah fana wal baka merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Artinya, segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Syekh Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati dan tauhid syar'i. Ketiga, dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan sholat puasa Ramadan, sholat Jumat, haji, dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam risalah Burhanpuri halaman 19 membantahnya. Ia berkata, saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Syekh Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir Allah, 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 dan membaca sholawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin Kamis, puasa Yaumul Bid, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat. Yang keempat, beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahannya, ini suatu penghinaan kepada seorang wali Allah, seorang cucu Rasulullah, sungguh amat keji dan biadab. Seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih dalam teori antropologi atau biologi kuantum sekalipun. Manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habib, ulama, kiai, dan ajengan yang terpercaya kewaraannya. Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Kelima, cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong. Tidak memiliki literatur primer. Cerita itu hanyalah cerita hayalan, fiktif, yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan laku bila dijadikan film atau sinetron. Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Padahal dalam Maqasidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan. Hifsun nasal wilhayah, tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin. Jadi dalam hatinya ada
beriman kepada Allah. Tidak mungkin 9 wali Allah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh wali Allah dari keturunan yang sama. Tidak bisa diterima akal sehat. Penghancuran sejarah ini, menurut ahli sejarah Islam Indonesia, Azumardi Azra, adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dan Syiah, antara ulama syariat dan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklasifikasikan umat Islam Indonesia dengan politik divide et impera, politik pecah belah dengan 3 kelas. Kelas santri diidentikan dengan 9 wali, kelas priai diidentikan dengan Raden Patah dan Sultan Demak. Kelas abangan diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Jadi kaum muslimin melihat fenomena seperti ini, maka kita harus waspada terhadap upaya para kolonialis, imperialis, Zionis, primasonri yang berkodok orientalis terhadap penulisan sejarah Islam. Hati-hati, jangan mau diadu domba dengan sesama umat Islam. Jangan mau umat Islam ini pecah belah.